Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia sahabat. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ferry Yusri, atau bisa disebut juga Mas Openg. Oke. Materi kali ini adalah materi yang sangat sensitif di kalangan banyak sahabat, karena di sini akan menabrak belief ya, belief yang ada. Kenapa menabrak belief? Ya karena ada sedikit berbeda dengan kefahaman sahabat. Berbeda banget juga enggak sih ya. Yaitu adalah doa. 80% sahabat-sahabat muslim jika ditanya tentang doa, apa itu doa? Artinya pasti meminta, memohon. Lalu ya meminta, memohon, ya gitulah ya. Salah enggak, karena ada di dalam bahasa Arabnya yaitu da'a yad'u du'aan atau dakwah. Nah, da'a yad'u du'aan itu bisa diartikan memohon atau bisa diartikan memanggil atau memohon ya. Jadi nggak salah, tapi da'a yad'u da'watan diartikan, bisa juga diartikan menyapa, menyeru, memanggil, lalu apa ya, mengajak. Nah, mana yang salah, mana yang benar? Semuanya benar adanya. Jadi jika doa diartikan meminta, ya betul. Jika doa diartikan menyapa, juga betul. Jika doa diartikan ngobrol mesra dengan sang ilahi, juga betul ya. Karena beda sudut pandangnya aja. Tetapi yang paling penting adalah disinilah yang membedakan antara kita dengan berdaya atau tidak berdaya. Jika banyak orang mengartikan doa adalah meminta, maka hubungannya ini akan ini kita bahas dari sisi duniawi ya. Kita bahas dari sisi dunia. Tetapi kalau kita bahas dari sisi akhirat, tidak relevan ya. Tetapi begini, saya sangat-sangat tidak setuju jika doa itu diartikan meminta untuk urusan duniawi ya. Di dalam Al-Quran amatin apakah benar ada doa yang benar-benar meminta untuk ego diri, untuk murni meminta. Nggak tahu ya, ada apa enggak. Karena di Al-Quran itu ada 213 ayat kalau nggak salah deh. 213 ayat tentang kata-kata doa. Tetapi apakah yang benar murni ada langsung strike minta? Nggak tahu. Mohon saya dicerahkan kalau ada. Ya. Nah, jadi gini. Jika doa diartikan meminta, lalu apakah pantas? Kalau untuk diri sendiri, kalau bagi saya nggak pantas. Yang pantas apa? Doa itu ya menyapa, gitu ya. Nyapa, ngobrol asik dengan sang ilahi. Ya ngobrol asik dengan sang ilahi. Artinya kan begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ada wa idza sa'alaka ibadi, ada hambaku memanggil aku atau bertanya tentang aku, as'aluka sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bilang aku dekat. Uji budak watadai idada'ani, aku akan menjawab semua doa-doa hambaku jika dia menyapaku atau berdoa padaku. Lebih relevan nggak? Ya bisa jadi ya. Karena segala apa yang kita bicarakan selalu dijawab oleh sang ilahi, tetapi bukan segala apa yang kita minta. Ujung-ujungnya adalah meminta adalah membesarkan egomu, membesarkan keinginanmu, dan membuatmu menderita. Oleh sebab itu saya tidak suka mengartikan doa itu meminta gitu loh. Tetapi kalau Anda mengartikan doa itu meminta, ya monggo. Apalagi urusan dunia, no. Oke. Di ayat yang lainnya ada kata-kata ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka akan kujawab. Ya. Berdoalah padaku maka akan kujawab. Di sini mau diartikan meminta atau menyapa? Saya lebih
lebih memilih mengartikannya menyapa. Ya. Kenapa? Karena relevan dengan hadis qudsi, Anna indadoni abdibi, aku Allah tergantung prasangka hambaku. Nah, di sini mulai masuk nih. Oleh sebab itu berarti doa kita, basically doa kita selalu dikabulkan. Ya, doa kita selalu dikabulkan sampai kita tidak mengabulkannya. Gitu. Doa kita selalu dikabulkan sampai kita tidak mengabulkannya. Tidak mengabulkan seperti apa? Ya, di dalam Al-Quran, waman abdallami mayyada'u min dunillahi ma la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Gitu ya. Dan apakah orang-orang yang meminta atau orang-orang yang ya min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dia tidak akan dijawab sampai hari kiamat, ya. Wa hum an du'aihim, dan dia yang dalam doanya adalah lalai dalam berdoa. Contoh lalai dalam berdoa bagaimana? Lalai dalam berdoa itu begini, ya Allah, berikan aku uang, tetapi rasa yang diakses adalah rasa ketidakmampuan. Rasa yang diakses adalah rasa yang ragu-ragu. Rasa yang diakses adalah rasa yang tidak yakin. Jadi basically Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya, sapaan-sapaan hambanya, atau permohonan hambanya, tetapi sampai di cancel sendiri oleh manusianya. Jadi yang salah kita atau Allah? Yang salah ya kita, ya. Karena begini loh sahabat, kenapa saya kok nggak sangat tidak nyaman jika doa itu diartikan meminta untuk urusan dunia, ya, digaris bawahi untuk urusan dunia. Karena tidak relevan dengan hukum energi, tidak relevan dengan hukum resonansi, tidak relevan dengan hukum kepantasan, hukum tabur tuai, hukum ya kepantasan tentang kita menjadi manusia yang selalu bersyukur. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Coba, jika Anda meminta, ya Allah, beri hamba uang. Oh iya, bagus. Tetapi di sini kan membesarkan ego Anda. Padahal kehidupan ini adalah perjalanan untuk melepas segala sesuatu yang kita lekati. Setuju nggak? Kehidupan ini adalah perjalanan untuk melepas segala kemelekatan dalam kehidupan kita. Lalu kenapa kita masih meminta untuk urusan dunia? Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas? Yang harus kita lakukan bukan sekedar meminta, ya, tetapi merasa. Nah, dalam berdoa, jika Anda menyapa Allah dengan sangat mesra, bukankah itu suatu kedekatan yang sangat luar biasa? Jika Anda meminta, ada jarak nggak antara kita dengan Allah? Padahal Allah, wallahu ala kulli syai'in muhita, Allah meliputi segala sesuatu. Berarti sebenarnya Allah ini menciptakan alam semesta ini sudah harmoni sampai kita merusaknya dengan segala keinginan, segala ego kita, dengan segala kemauan kita. Oke? Jadi doa itu apa? Doa itu adalah sapaan mesra kepada Sang Ilahi. Jikalau harus memintalah kebaikan bagi diri, keluarga, dan sesama. Gitu loh. Ya, jikalau harus mintalah dalam apa-apa yang benar-benar di luar kendali Anda. Dalam maksudnya akhirat nanti boleh Anda meminta itu. Tetapi kalau untuk urusan dunia, no, jangan, karena tidak relevan dengan hukum energi. Anda meminta dan tidak relevan dengan hukum Allah, yaitu bersyukur itu tadi. Jika Anda meminta, apakah Anda punya rasa syukur? Tidak. Jika Anda meminta, apakah Anda sudah merasa berlimpah? Tidak. Lah, yang kita lemparkan kepada alam semesta adalah ketidakmampuan. Lalu bisakah kita kaya saat kita meminta? Nggak bisa. Kita minta 100 juta, berarti kita belum punya uang 100 juta, betul nggak? Tetapi jika di saat kita menyapa dengan mesra Sang Ilahi, Duhai Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan.
Terima kasih atas segala keberkahan, kebelimpahan yang hadir terus-menerus dalam kehidupanku. Bukannya ini jauh lebih powerful? Ya, karena kita merasa sudah bersyukur sekali, kita merasa sudah berlimpah sekali, kita sudah merasa sudah kita hanya berterima kasih pada Sang Ilahi. Bukankah kita mengeluarkan energi, mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan resonansi yang istimewa? Dan ujung-ujungnya nanti akan kembali ke kita dengan istimewa pula. Tetapi coba, betapa banyak kita meminta. Ya Allah, istriku kok begini ya, tolong dong. No. Jangan begitu. Perbaiki dirimu dan berterima kasihlah atas istrimu. Ya Allah, anakku nakal. Tolong supaya anak saya gak nakal ya Allah. No, jangan begitu. Terima kasihlah atas anak dan mulai rubah sudut pandangmu terhadap anak. Ya Allah, terima kasih atas anak ini. Dia menunjukkan kepada hamba bahwa hamba harus selalu menebar cinta, mengisi tangki cinta pada dirinya. Jadi kalau Anda sering sekali doa meminta, Anda suka sekali menyalahkan faktor luar, suka sekali menyalahkan orang lain, tidak pernah mengkoreksi dalam diri kita. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya untuk membuat diri kita nyaman dalam berdoa? Karena kita harus sepakati bahwa doa tidak hanya dalam wilayah ucap. Doa tidak dalam wilayah ucap, tetapi doa ada dalam wilayah tubuh, pikiran, perasaan. Ya. Lalu berapa lama kita berdoa? Kita berdoa 24 jam non-stop. Jika kita berdoa menggunakan meminta, berarti kita sedang mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan energi, ketidakberlimpahan, ketidakmampuan kita. Oke? Dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita mengeluarkan vibrasi bersyukur, vibrasi berterima kasih, vibrasi cinta, vibrasi keberlimpahan, itulah yang kita keluarkan kepada alam semesta. Dan kita tidak ada keluhan sama sekali. Lalu kita berbisik mesra pada Sang Ilahi dengan semesra-mesranya, dan itulah yang kembali pada diri kita. Segala kebaikan, segala kenyamanan, segala keindahan dunia hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sahabat, saya tidak pernah berdoa meminta istri yang nurut, tidak. Tetapi saya memperbaiki diri saya untuk menjadi suami yang istimewa dan menyayangi istri saya apa adanya dan memberinya cinta seutuh-utuhnya. Otomatis dia menjadi istri yang luar biasa. Jadi berhenti untuk mengemis-ngemis, berhenti untuk meminta ini dan itu, mulai perbaiki diri kita, mulai bersyukur, mulai berterima kasih, mulai lepas segala ego kita dalam berdoa, mulai lepas segala kemauan kita dalam berdoa, mulai lepas segala ketidaknyamanan kita dalam berdoa, dan mulai sekarang jadilah doa yang sangat powerful. Jadilah diri kita terus penuh syukur, penuh rasa berterima kasih, penuh rasa penerimaan yang dalam, penuh rasa kebersyukuran hati, penuh rasa kepenuhan jiwa, dan jadilah manusia yang selalu bahagia. Karena manusia yang selalu bahagia, otomatis dia selalu berdoa untuk kebaikan dirinya, keluarganya, sesama, dan semesta. Begitu ya sahabat. Oleh sebab itu sahabat, materi ini perlu direnungi. Apakah benar doa itu bukan meminta? Ada memang doa meminta untuk urusan akhirat, tetapi untuk urusan dunia jangan pernah meminta. Tetapi yang ada berterima kasihlah atas anugerah yang ada, dan perbaiki diri, pantaskan diri untuk menjadi jauh lebih baik, jauh lebih istimewa. Pantaskan diri dalam segala hal, dalam ilmu, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun. Lalu mulailah bersyukur dan mulailah menari dalam kehidupan ini dengan senyuman yang indah, senyuman yang damai. Bukan berarti saya sekarang sudah berdoa dengan rasa syukur yang paling dalam, tidak. Tetapi saya mengajak Anda untuk berada dalam sudut pandang lain, bahwa doa adalah wilayah tubuh, pikiran, perasaan yang selalu terus-menerus terpancar, dan doa adalah bisikan kita atau sapaan yang mesra kita kepada Sang Ilahi. Oleh sebab itu,
jika kita menyapa Sang Ilahi, janganlah sapa dia dengan permintaan ini dan itu untuk memenuhi, untuk memuaskan egomu, untuk memuaskan keinginanmu, tetapi sapalah dia dengan rasa berterima kasih yang dalam. Terima kasih sahabat, sampai bertemu di materi 5 level doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. See you. I love you all. Semoga bermanfaat.